Salam jumpa educators dimanapun Anda berada. Kita kembali bertemu dan saya ingin berbagi melalui Friday Talks. Masih membahas buku karya Tony Reinke, God, Technology, and the Christian Life. Mengapa buku ini penting untuk kita pelajari bersama? Minimal ada dua alasan. Yang pertama adalah kita sedang hidup di sebuah era dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat. Dan buku ini menolong bagaimana kita bisa menyikapi. Yang kedua, sebagai educators, entah kita guru, orang tua, pemimpin, kita semua dipanggil untuk mendidik dan memperlengkapi generasi penerus. Agar mereka mampu, mereka siap untuk melakukan pekerjaan pelayanan dan membangun tubuh Kristus di tengah tantangan zaman. Efesus 4 ayat 12. Dan educators, kita tahu buku ini terdiri dari 6 bab. Bab yang pertama sudah kita bahas pada bagian pertama dari Friday Talks tentang buku ini. Pada bagian yang kedua, kita akan membahas bab yang kedua, yaitu apa hubungan Allah dengan teknologi. Tony Reinke membuka penjelasannya dengan mengajak kita melihat apa yang tertulis di dalam Kejadian 6 ayat 11 sampai dengan 14. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam." Lalu kita akan bisa tahu betapa Tuhan sangat detail menentukan ukuran dan sebagainya. Membuat bahtera dari kayu yang Tuhan sediakan pada waktu itu adalah sebuah lompatan teknologi. Tentu ini untuk pertama kali manusia membuat kapal sebesar itu. Dan dibutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, tetapi yang menarik bukan hanya bahtera yang dibuat dari kayu dengan ukuran yang sudah Tuhan tentukan, dan Nuh mengikutinya langkah demi langkah, tetapi juga Tuhan menyiapkan bahan kedap air, karena bahtera ini akan mengapung di atas air bah. Tentunya perlu dibuat watertight, ya, atau waterproof, kedap air. Untuk itulah dikatakan tutuplah dengan pakal dari luar dan dalam. Apa sih pakal itu? Kalau kita perhatikan di dalam kamus, arti pakal itu serabut-serabut yang dipasang di sela-sela kayu, bilah-bilah kayu, tetapi juga direkatkan. Jadi ada semacam bahasa Inggrisnya pitch ya, atau tar. Itu bisa terbuat atau diambil dari getah pohon pinus atau bitumen, cairan aspal, senyawa antara hidrogen dan hidrokarbon, ya. Tetapi pertanyaannya, kalaupun itu getah, tentu harus ada proses distilasi lebih dahulu. Dan itu termasuk sebuah terobosan teknologi pada masa itu. Atau mungkin juga tersedia bahan-bahan bitumen di permukaan bumi ini pada masa itu. Entah apa yang terjadi, tetapi Tuhan menginisiasi, mengarahkan Nuh untuk menutup
sambungan-sambungan dari bilah-bilah kayu pembuat bahtera itu sehingga menjadi kedap air. Dan ini juga sebuah terobosan teknologi yang luar biasa yang Tuhan instruksikan kepada Nuh. Nah, pada dasarnya Tuhan itu memanggil Adam dan Hawa, manusia yang diciptakan pertama kali itu, untuk memenuhi seluruh bumi, to spread out and fill the earth. Jadi Tuhan ingin manusia itu tersebar memenuhi seluruh bumi. Dan setelah bencana air bah, Nuh juga mendapatkan perintah yang sama sebetulnya. Jadi pada keluarga Nuh diperintahkan juga hal yang sama. Jadi kalau Adam dan Hawa kita bisa baca Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada Adam dan Hawa, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Dan kita tahu itu sebuah mandat ilahi yang diberikan kepada manusia. Dan di Kejadian 9 ayat 1 Tuhan juga memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berkata, beranak cuculah yang banyak supaya keturunanmu mendiami seluruh bumi. Jadi ketika air bah itu terjadi, tinggal keluarga Nuh yang masih ada dan mereka harus beranak cucu dan memenuhi seluruh bumi. Nah, alih-alih keturunan Nuh melakukan apa yang Tuhan inginkan, menyebar memenuhi seluruh bumi, mereka justru bersatu seperti tercatat di dalam kitab Kejadian pasal 11. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Ini juga sebuah teknologi. Membakar bahan untuk membuat batu bata, lalu bata itu dipakai mereka sebagai batu dan ada tergala-gala sebagai tanah liat. Itu terjemahan dalam bahasa Indonesia ya. Sebetulnya itu adalah tar untuk dijadikan mortar, semacam perekat. Kalau kita sekarang memasang susunan batu bata untuk rumah, kita tahu ada perekatnya, itu disebut mortar. Nah, juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Jadi itu cita-cita mereka. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak di seluruh bumi. Ini kembali sebuah perlawanan terhadap Tuhan yang menginstruksikan mereka untuk menyebar ke seluruh bagian bumi. Tapi mereka justru membangun sebuah kota dan menara di dalamnya. Nah, kita tahu kemudian menara itu disebut Babel karena di Kejadian 11 ayat 9 dijelaskan mengapa disebut Babel. Karena disitulah dikacau balokkan Tuhan bahasa seluruh bumi dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Jadi Tuhan tidak menghendaki ambisi manusia untuk melawan dirinya dan melawan apa yang telah dititahkannya dengan sebuah maksud yang baik tentunya. Nah, jadi penghakiman yang diberikan pada saat itu disebutkan Tony Reinke sebagai sebuah perubahan ala gempa bumi gitu ya. Jadi dikatakan sebagai two seismic changes. Nah, apa itu? Yang pertama, dengan melipat gandakan jumlah bahasa dan menyebarluaskan umat manusia ke berbagai tempat di seluruh bumi, sebetulnya Tuhan sedang memperkenalkan sebuah
jaringan global dan termasuk juga teknologi untuk berkomunikasi, teknologi untuk melakukan perjalanan, dan bahkan kemudian ada perjalanan lewat kapal laut misalnya. Nah, semua ini menjadi sebuah industri akhirnya yang tidak bisa dibendung lagi gitu ya. Perkembangannya terjadi seperti itu. Dan yang kedua, melipat gandakan bahasa dan menyebarluaskan manusia ke seluruh bagian bumi ini. Tuhan sedang memperkenalkan sebuah tensi, ya, sebuah ketegangan dalam lingkup global antar manusia. Dan ini sebetulnya bukan hal yang jelek. Ya, kita tahu bahwa Tuhan bermaksud melindungi manusia dari inovasi-inovasi teknologi masa depan, supaya manusia dengan adanya internal tensions dan disharmony ini, ada ketegangan, ada ketidaksepakatan, ini ibarat sebuah drama kemanusiaan begitu ya, yang menolong manusia untuk melakukan yang namanya check and limit. Jadi artinya menjadi kritis terhadap temuan-temuan dari umat manusia, saudara-saudaranya, orang-orang yang mereka tahu ataupun belum kenal. Kemudian juga mengerem laju ambisi manusia untuk tujuan yang baik. Bayangkan kalau itu dikuasai teknologinya oleh orang-orang tertentu untuk maksud yang jahat, maka kalau semua sepakat melakukan itu, terjadilah kehancuran umat manusia itu sendiri sebetulnya. Dan itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan melakukan check and limit pada upaya mengadopsi teknologi di dunia yang sudah dikuasai oleh dosa ini. Jadi Tuhan sebetulnya sudah melihat jauh ke depan dan mempunyai maksud yang baik dengan menyebarluaskan manusia, dan dengan berbagai bahasa tentu akan menjadi berbagai budaya, berbagai pandangan dan perbedaan cara berpikir. Lalu apa sih sebetulnya relasi manusia terhadap inovasi, apa yang menjadi relasi Tuhan terhadap inovasi manusia dan teknologi ini? Nah, yang pertama di Kejadian 6 jelas Tuhan menginstruksikan Nuh. Tuhan yang mengambil inisiatif. Tuhan yang mengajarkan human engineering dan teknologi. Dan itu dimaksudkan Tuhan menjadi grand story, suatu desain penyelamatan bagi manusia yang taat kepadanya. Tetapi dalam kisah Menara Babel, Kejadian 11, kita tahu Tuhan tidak suka dan Tuhan menindasnya, seperti Tuhan meremas-remasnya begitu ya. Nah, karena apa? Ada upaya manusia untuk mencari self glory, memuliakan dirinya sendiri. Dan untuk itulah akhirnya Tuhan menimbulkan ketegangan di antara mereka, dan itu menyebabkan upaya kerjasama itu menjadi berantakan. Nah, Tuhan melakukan itu untuk maksud yang baik tentunya. Nah, kalau kita sudah memahami apa yang ditulis dan dikontraskan dalam kisah Nuh dan kisah Menara Babel, maka sekali lagi kalau kita mau memahami relasi Tuhan dengan inovasi manusia dan teknologi, kita bisa membaca Yesaya 54 ayat 16-17 bagian yang pertama atau bagian A. Sesungguhnya
akulah yang menciptakan tukang besi yang menghembus api dan menghasilkan senjata menurut kecakapannya. Tetapi akulah juga yang menciptakan pemusnah untuk merusakkannya. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Jadi jelas di sini kita tahu bahwa Tuhan itu menciptakan tukang besi. Ini satu teknologi tentunya. Bukan hanya membuat kapal, kemudian juga menyusun bata, membangun menara, tapi Tuhan juga menciptakan tukang besi dengan kecakapannya. Bagaimana mereka bisa membuat senjata dari besi, dan itu harus menggunakan api suhu tinggi dan kemudian ditempa. Tapi Tuhan juga menciptakan manusia-manusia perusak yang menggunakan senjata itu. Namun ada satu catatan, umat manusia, umat yang dikasihinya itu akan dilindungi dari upaya-upaya perusak itu. Nah, jadi kita tahu bahwa dalam segala hal Tuhan itu memegang kendali pada semua inovasi manusia, bahkan yang merusak sekalipun. Dan kita tahu bahwa damai sejahtera ataupun kekacauan, ya, mulai dari tukang besi sampai pemusnah tadi, setiap pembuat dengan kecakapannya dan pemakai yang merusak dengan teknologi persenjataan itu, semua adalah karya Allah, ada di dalam kendalinya. Nah, John Calvin, tokoh gereja, kita tahu beliau pernah menulis begini: jika Tuhan mau bahwa kita itu bisa mendapatkan manfaat dari physics, dialektik, mathematics, dan disiplin-disiplin ilmu yang lain, baik itu untuk pekerjaan, pelayanan yang sekalipun mungkin karya-karya yang tidak ilahi, ya mari kita pakai itu semua, ya, untuk menjadi alat-alat yang menolong kita. Kalau kita menolak anugerah Tuhan atau God's gift ini yang diberikan Tuhan dengan cuma-cuma, baik itu dalam berbagai bentuk karya, termasuk karya seni, karya yang berupa teknologi, maka sebetulnya kita sudah berada di dalam penderitaan atas penghukuman terhadap kemalasan kita. Mengapa kita tidak mau mengadopsi teknologi? Jadi kita tahu Tuhan itu dalam relasinya dengan teknologi juga menghendaki kita sebagai anak-anaknya untuk mau mengadopsi, sekalipun itu bukan merupakan inovasi dari orang-orang yang seiman dengan kita. Tapi maksud Tuhan tentu baik, begitu ya. Ingatlah bahwa semua inovasi sebetulnya sifatnya adalah spiritual dengan S besar. Artinya pekerjaan yang dipandu oleh Roh Allah itu sendiri. Demikianlah educators, kita tahu relasi Tuhan dalam teknologi. Selamat merenungkan, selamat berakhir pekan, sampai jumpa kembali dalam bagian dan episode berikutnya.